Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung dari kelas B PGSDB Angkatan 23 dari kelompok 2. Yang saya hormati Ibu Tuti Alawiyah, SPD MPD, sebagai dosen pengampu kepramukaan. Baik, saya di sini akan membawakan tentang materi dasar filsafat metode pendidikan kepanduan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat. Filsafat adalah upaya manusia untuk memahami hakikat kehidupan, eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, dan kebenaran secara mendalam dan mendasar. Dalam konteks pendidikan, filsafat memainkan peranan penting karena memberikan landasan pikiran yang sistematis terhadap apa yang terjadi, tujuan, dan proses pendidikan itu sendiri. Menurut John Dewey, seorang filsuf pendidikan modern, filsafat pendidikan adalah teori umum tentang pendidikan yang memperhatikan nilai, tujuan, serta metode yang digunakan untuk mencapai dui, menegaskan bahwa pendidikan harus bertujuan untuk mempersiapkan individu hingga secara produktif dan masyarakat melalui pengalaman langsung dan pembelajaran konteks Dewey, Dumors and Education 1916. Dan adapun pendidikan kepanduan adalah suatu proses pendidikan non formal yang bertujuan membantu anak dan remaja dalam mengembangkan karakter, kemampuan sosial, keterampilan hidup, dan semangat kebangsaan melalui kegiatan yang menarik, menantang, edukatif, dan menyenangkan, serta dilaksanakan di alam terbuka. Ciri khas utama dari pendidikan kepanduan adalah yang pertama, menggunakan metode aktif di mana peserta didik belajar melalui pengalaman langsung. Kedua, dilaksanakan melalui sistem satuan kecil seperti regu, sangga, dan ambalan yang mendorong kerja sama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, memiliki kode kehormatan berupa Trisatya dan Dasa Dharma yang menjadi pedoman moral etika pramuka. Yang keempat itu menyesuaikan kegiatan dengan tingkat kepanduan usia seperti siaga, penggalangan, pendega, seperti itu, sehingga pendidikan dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Baik, selanjutnya itu dasar filsafat metode pendidikan kepanduan. Yang pertama itu ada pendekatan holistik. Pendekatan kepanduan manusia sebagai makhluk utuh yang harus dikembangkan secara seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mencakup aspek kognitif atau daya pikir nalar. Kedua, aspek emosional, yaitu pengendalian diri, empati, dan kepekaan perasaan. Yang ketiga itu aspek spiritual seperti iman, nilai moral, dan pengabdian. Keempat itu aspek sosial, yaitu kerjasama, toleransi, dan kepemimpinan. Kelima itu aspek fisik, yaitu kesehatan, keterampilan, survival, dan ketangguhan jasmani. Dan yang kedua itu prinsip pengalaman nyata atau yang disebut learning by doing. Salah satu prinsip utama dalam pendidikan kepanduan adalah belajar melalui pengalaman langsung atau learning by doing. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Baden-Powell untuk percaya bahwa anak-anak belajar lebih baik dengan melakukan sendiri, bukan hanya dengan pendekatan ceramah atau membaca buku. Dalam konteks pramuka, peserta didik belajar keterampilan hidup
kepemimpinan dan nilai sosial melalui kegiatan lapangan seperti berkemah, jelajah alam, bakti sosial, pioneering, dan simulasi tantangan. Yang ketiga itu sistem Among dari Ki Hajar Dewantara. Filsafat pendidikan kepanduan di Indonesia juga mengambil banyak inspirasi dari Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional. Ia memperkenalkan sistem Among, yaitu pendekatan pendidikan yang tidak menekankan tetapi menuntut untuk memberi ruang bagi anak untuk tumbuh sesuai dengan kodrat. Dalam sistem ini, peran pendidikan tidak sebagai penguasa, melainkan sebagai pembimbing dan teladan. 3 prinsip utama dalam sistem Among adalah: pertama, ing garsa sung tulada, didapat pendidikan harus memberikan teladan yang baik. Ing madya manggun karsa, di tengah pendidikan membangkitkan semangat belajar bersama peserta. Tut wuri handayani, di belakang pendidikan memberi dorongan dan kebebasan anak untuk berkembang. Dalam kegiatan pramuka, pembina atau dimaksud pendidik berperan membimbing peserta secara demokratis dan manusiawi, memberikan ruang untuk eksplorasi dan mendukung kemandirian. 4 itu integrasi nilai Pancasila. Pendidikan kepanduan di Indonesia tidak lepas dari nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negeri. Setiap kegiatan dalam pramuka diarahkan untuk membantu warga negara yang berjiwa Pancasila melalui: pertama, penanaman nilai ketuhanan yang dimaksud spiritualitas dan pengabdian. Yang kedua, kemanusiaan yang dimaksud kepedulian dan empati. Dan yang ketiga, persatuan, semangat kebangsaan dan nasionalisme. Dan yang keempat, musyawarah yang dimaksud demokrasi dan kepemimpinan partisipatif. Dan yang kelima, keadilan sosial yang dimaksud kebersamaan dan gotong royong. Nilai ini diinternalisasi melalui kode etik pramuka, yaitu Trisatya, janji pramuka, dan Dasa Dharma, 10 moral utama pramuka yang menjadi pedoman tingkah laku setiap anggota. Yang kelima itu pembinaan berjenjang dan bertahap. Gerakan pramuka menggunakan sistem pembinaan yang bertahap dan berjenjang berdasarkan usia dan tingkat perkembangan psikologi peserta didik. Empati jenjang utama adalah: pertama, siaga di umur 7 sampai 10 tahun, mengenal nilai-nilai dasar pramuka melalui permainan edukatif. Kedua, penggalangan yang didapat di usia 11 tahun sampai 15 tahun, membentuk disiplin kerja tim dan semangat kebersamaan. Yang ketiga, penegak didapat di usia 16 sampai 20 tahun, pengembangan kepemimpinan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan. Bagian kelima, pendega didapat di usia 21 tahun sampai 25 tahun, pematangan kepribadian, kemampuan berpikir kritis, dan pengabdian masyarakat. Yang keenam itu penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah inti dari metode pendidikan kepanduan. Melalui berbagai kegiatan dan pengalaman, peserta didik dibina untuk memiliki kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, kepedulian sosial, toleransi, dan yang terakhir itu kontekstual dan relevan. Filsafat pendidikan kepanduan sangat kontekstual dengan relevan dan perkembangan zaman, karena menyesuaikan metode pendidikan dan dengan budaya lokal dan kebutuhan nasional, mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi kemanusiaan, kreativitas,
literasi digital dan sosial, cocok dengan arah kebiasaan pendidikan Indonesia saat ini yang menekankan pendidikan berbasis karakter dan kompetensi. Selanjutnya itu prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip pertama ini menunjukkan bahwa pendidikan kepramukaan tidak hanya berorientasi pada pengembangan fisik dan intelektual, tetapi juga spiritual. Pramuka mengakui pentingnya hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan sebagai pondasi moralitas. Kedua itu cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air merupakan salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam kepramukaan. Pramuka dididik untuk mencintai Indonesia bukan hanya sebagai simbol geografis, tapi juga sebagai identitas budaya, sejarah, dan identitas melalui berbagai kegiatan seperti upacara bendera, peringatan Hari Kemerdekaan, dan program pelestarian budaya lokal. Pramuka menumbuhkan rasa bangga, semangat bela negara, serta sikap patriotik yang sejati. Yang ketiga, mengamalkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup dan ideologi nasional menjadi fondasi nilai dalam pendidikan pramuka. Selalu sila Pancasila mulai dari ketuhanan hingga keadilan sosial dapat ditemukan dalam nilai-nilai dasar Dharma Pramuka. Nilai ini tidak hanya dipelajari secara teoritis, melainkan dipraktikkan dalam setiap kegiatan seperti musyawarah, kerjasama tim, bakti sosial, dan diskusi kelompok. Yang keempat itu peduli terhadap sesama dan lingkungan. Salah satu aspek penting dalam pendidikan kepramukaan adalah penumbuhan rasa peduli. Pramuka dibina untuk memilih empati dan kepekaan sosial yang tinggi terhadap kondisi orang lain dan lingkungan sekitar, sehingga peduli ini diwujudkan dalam berbagai aksi nyata seperti yang pertama, kegiatan bakti sosial dan donor darah, bantuan bencana alam, aksi bersih lingkungan, penanaman pohon, dan yang terakhir kampanye pelestarian sumber daya alam. Yang kelima itu kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Pramuka tidak hanya dituntut untuk pandai dalam berpengetahuan, tetapi juga mampu berdiri sendiri, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakan pribadi. Sistem regu dalam pramuka merupakan salah satu bentuk latihan tanggung jawab kolektif dan kepemimpinan yang mandiri. Selanjutnya itu sistem Amun dalam kepramukaan. Pertama itu bersumber dari filsafat Ki Hajar Dewantara, memanusiakan manusia bukan otoriter. Kedua, menekankan pendampingan, teladan, dan kasih sayang. Ketiga itu 3 asas pokok, ing garsa, ing madya, dan tutwuri handayani. Keempat, implementasi sistem regu, bermain sambil belajar, teka-teki, kegiatan sosial, suasana demokratis. Selanjutnya itu metode pendidikan kepramukaan, yaitu kode kehormatan atau yang dimaksud Tri Satya dan Dasa Dharma. Kedua itu belajar sambil melakukan, yaitu yang dimaksud learning by doing. Ketiga itu sistem bergu atau yang dimaksud tim kecil, atau yang dimaksud patroli system. Keempat itu kiasan dasar atau yang dimaksud simbolis fragment work. Kelima itu pengembangan pribadi atau yang dimaksud personal progression. Keenam itu kegiatan di dalam
di alam terbuka. Yang ketujuh, bimbingan orang dewasa atau adult support. Yang terakhir, keterbukaan masyarakat atau pengabdian. Yang terakhir itu kesimpulan. Pendidikan kepanduan adalah pendidikan non formal yang berlandaskan filsafat. Baden-Powell, Ki Hajar Dewantara, dan Pancasila dengan prinsip learning by doing, sistem Among, serta kode kehormatan Trisatya dan Dasadharma Pramuka membentuk generasi muda yang berkarakter mandiri, peduli, cinta tanah air, dan siap menghadapi tangan zaman.